Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan selamat malam untuk Ibu dosen Dety Kusumawardiana Dewi STMT. Perkenalkan, nama saya Ana Gergianto, mahasiswa dari Universitas Mercu Buana, jurusan Teknik Sipil. Sebelum saya menjelaskan materi saya ada sebuah quotes. Orang bijak mengatakan bahwa ilmu bukan yang dihafal, tapi apa yang bermanfaat untuk orang lain. Saya akan menjelaskan materi tentang teknologi komunikasi pada proyek konstruksi. Peran teknologi informasi dalam proyek konstruksi. Manajemen proyek adalah semua perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan koordinasi suatu proyek dari awal gagasan sampai terselesainya proyek untuk menjamin proyek dilaksanakan sesuai dengan jadwal atau tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu. Dalam proyek konstruksi, teknologi informasi mempunyai peran penting, misalnya proses penjadwalan, akuntansi, desain bangunan, analisis struktur, dan simulasi model. Dalam memanfaatkan komputer, dibutuhkan manajemen yang baik untuk pengelolaan basis data maupun informasi, sehingga bila dibutuhkan data secara tepat untuk kepentingan evaluasi, terdapat kegiatan yang telah atau sedang dikerjakan secara dapat. Pada saat ini, komputer menjadi kelengkapan standar kepala proyek dalam mengelola semua kegiatan di lapangan. Di sini diharuskan pemimpin proyek dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi informasi itu sendiri. Manajemen proyek konstruksi, di dalamnya terdapat 3 kegiatan besar yang selalu terjadi, yaitu 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. Pengendalian. Dalam tiap tahap dari fungsi manajemen tersebut dibutuhkan informasi yang dapat mempresentasikan proses pada saat itu secara cepat dan tepat. Hal ini tentu saja diperlukan oleh pihak-pihak bertanggung jawab seperti pemilik proyek, konsultan, dan kontraktor sebagai dasar untuk mengambil kebijakan dan keputusan. Jenis informasi yang dibutuhkan dari setiap pihak tentunya tidak sama. Hal ini disesuaikan dengan pekerjaan dan tujuan masing-masing. Adanya komputer beserta teknologinya telah mampu mengubah perilaku sebagian besar masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pola kerja sebagai besar karyawan pada perusahaan konstruksi, tidak ada pilihan selain menyesuaikan teknologi yang dipilih untuk digunakan. Peran teknologi informasi sebagai salah satu sistem komputerisasi tanpa dasar telah membuat dunia memasuki era baru globalisasi dengan lebih cepat dari yang dibayangkan. Dari sekian banyak sektor kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh hadirnya teknologi informasi, organisasi atau institusi yang berorientasi pada bisnis merupakan sektor yang paling banyak mendapatkan manfaatnya. Perusahaan jasa konstruksi termasuk salah satu jenis bidang usaha yang terkena pengaruh dari kemajuan teknologi informasi. Bagi perusahaan konstruksi, selain berfungsi sebagai sarana pendukung untuk meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi juga sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kemampuan untuk bersaing dengan para kompetitornya. Perusahaan-perusahaan jasa konstruksi dituntut untuk lebih proaktif agar selalu mengikuti perkembangan teknologi. Teknologi informasi meliputi komponen-komponen perangkat keras, misalnya komputer, alat komunikasi,
dan perangkat lunak, misalnya aplikasi, sistem operasi, dan database, yang harus tersedia untuk menghasilkan sistem informasi yang telah ditetapkan. Sedangkan teknologi informasi merupakan bagian dari sistem informasi. Sistem informasi adalah jenis-jenis informasi apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan dan hal-hal yang berkaitan dengan kecepatan proses pengolahan data menjadi informasi. Informasi tingkat detail informasi, cara menampilkan informasi, volume dan transaksi informasi, penerapan komputer pada konstruksi. Penerapan komputer membantu dalam banyak aspek, yaitu aspek manajemen dan teknik konstruksi itu sendiri. Dalam aspek manajemen dan administrasi mencakup hal-hal sebagai berikut: akuntansi dan daftar gaji, rekayasa biaya perusahaan dan keuangan proyek, perencanaan proyek dan penjadwalan, manajemen material, manajemen peralatan atau perlengkapan, manajemen sumber daya manusia, administrasi, pendidikan dan pelatihan. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.